Padahal pas dia melihat ke sekitar, tidak ada orang lain sama sekali di sana. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Yes, Midweek Neror. Kenapa ada Neror di waktu yang sangat peculiar ini, Nessie? Well, selama beberapa hari terakhir, banyak sekali dari kalian yang membombardir semua media sosial aku untuk membahas satu thread atau utas di Twitter yang sedang viral. Seperti biasa, Neroris tuh nggak bisa fail, nggak bisa gagal ketika ada sesuatu yang berbau horor. Langsung paling gercep, langsung paling sigap, langsung paling excited untuk dibahas di Neror. So here we go. Thread viral yang dibagikan oleh akun @lolitaschart3 dalam bahasa Thailand itu menceritakan tentang satu kisah paranormal yang sempat menggemparkan Taiwan di tahun 1998. Kisah paranormal yang satu ini berhubungan sama video, sesuatu yang direkam oleh sebuah keluarga untuk mengabadikan momen, tapi alih-alih menyimpan memori indah, justru rekaman yang satu ini menjadi petaka yang cukup mengerikan untuk seluruh anggota keluarganya. So di Neror kali ini kita akan bersama-sama membahas kasus paranormal mengerikan The Red Robed Kid atau anak berjubah merah. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. So here goes the story. Jadi guys, misteri yang satu ini terjadi di kehidupan nyata. Di tahun 1998 ada sebuah program televisi yang cukup terkenal di Taiwan. Basically acaranya itu mengundang tamu-tamu yang punya pengalaman horor dan membicarakan tentang pengalaman horor mereka, nggak cuma dari segi mistis, tapi juga dari sisi realitanya. Nah, selain mengundang narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor, program ini juga mengundang orang-orang yang nonton di rumah itu untuk mengirimkan cerita horor atau kayak pengalaman mistis yang pernah mereka alami. Di salah satu episodenya, seorang penonton menceritakan tentang pengalamannya ketika dia sama keluarganya itu berwisata di sebuah gunung di Taichung. Selain bercerita, dia juga memberikan sebuah video, jadi rekaman video yang menunjukkan keluarganya itu lagi berjalan di jalanan setapak di pinggir tebing. Semua orang yang ada di video itu terlihat super happy, ya kan, mereka lagi liburan ya. Kelihatan banget nih vibes kegembiraan dalam perjalanan itu. Nah, sepulang dari liburan ini, videonya tuh nggak dilihat-lihat lagi, nggak pernah di-share juga, didiemin gitu aja. Nah, sedihnya nggak lama pulang dari trip ini, anggota dari keluarga ini tuh satu persatu meninggal dunia. Anggota keluarga yang lain mengira bahwa kematian dari anggota-anggota keluarga mereka itu adalah sesuatu yang wajar, karena memang meninggalnya tidak ada yang aneh-aneh, outrageous, di luar nalar. Walaupun memang satu persatu bergantian, dipikir bahwa itu memang sudah waktunya saja. Sampai suatu hari, salah satu member dari keluarga ini lagi merindukan keluarganya, dia memutuskan untuk nonton video rekaman yang mereka ambil ketika mereka berlibur. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai di salah satu bagian video, mereka menyadari ada sesuatu yang janggal. Di rekaman video yang menunjukkan para anggota keluarga sedang berbaris di tepi jurang, terlihat ada sosok anak kecil berbaju merah yang ikut berjalan di belakang barisan. Saat sadar akan hal itu, mereka mulai bertanya-tanya, kayak orang-orang yang ikut di dalam trip itu, yang masih hidup, itu ditanyakan, kalian waktu itu sempat ingat nggak ada anak ini? Dan mereka semuanya mengaku bahwa mereka sama sekali tidak melihat anak kecil itu selama perjalanan mereka. Mereka juga tidak mengenali siapa anak itu, dari mana dia berasal, dan sejak kapan dia mulai bergabung mengikuti barisan. Karena mulai menyadari kejanggalan dari video ini, mereka pun memperhatikan lebih baik. Dan saat mereka menonton kembali rekaman video itu, mereka sadar bahwa ada taring-taring yang muncul dari mulut para anggota keluarga yang sudah meninggal. Kembali lagi ke program TV-nya, basically anggota keluarga yang masih hidup itu mengirimkan rekaman video ini, meminta tolong agar video mereka ini dianalisis bersama. Para ahli dalam bidang kamera dan video yang tergabung dalam acara ini menganalisis video tersebut dengan sangat hati-hati dan teliti. Menggunakan teknologi yang ada, mereka mencoba memperbesar wajah dari sosok anak berbaju merah yang ada di video mereka. Dan mereka sangat terkejut ketika mereka menemukan bahwa wajahnya itu bukanlah wajah anak-anak, tapi lebih terlihat seperti orang tua. Para biksu dan cenayang berkata bahwa makhluk ini juga bukanlah manusia. Ditambah lagi, kalau kalian lihat rekamannya, orang-orang yang ada di dalam video itu bersikap seakan mereka tidak melihat anak berbaju merah itu. Yang diartikan banyak orang bahwa makhluk ini itu tidak bisa terlihat oleh mata manusia biasa. Nah, untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, akhirnya tim dari program TV ini pun mendatangi desa yang terletak dekat dari
lokasi video itu diambil. Para tim yang bertugas itu memencar dan bertanya ke semua orang yang ada di desa itu, apakah mereka pernah melihat anak yang ada di dalam video. Seluruh penduduk desa, bahkan dari yang tertua sampai yang termuda, menyangkal pernah melihat anak itu. Mereka bahkan menjelaskan bahwa tidak ada anak serupa yang tinggal di desa mereka. Namun selagi tim bertanya, ada nih beberapa anak sekolah yang mengaku mereka pernah melihat sosok berbaju merah itu. Tapi mereka juga mengaku bahwa mereka tidak tahu anak itu tinggal di mana atau siapakah dia. Selain anak-anak sekolah itu, ada juga seorang supir truk yang bersaksi bahwa dia pernah melihat anak berbaju merah itu. Katanya dia sedang menyetir, lalu anak itu menyeberang tiba-tiba menghilang. Tapi nggak bisa diketahui pasti apakah itu anak yang sama yang ada di video. Jadi siapakah sosok ini dan kenapa banyak banget orang di Taiwan pada saat itu yang percaya bahwa dia ini mungkin adalah salah satu siluman hutan legendaris yang dipercaya sama rakyat Taiwan? Jadi ternyata way before all this, jauh sebelum cerita ini, ada sebuah insiden di mana sekelompok pemuda itu menghilang di pegunungan kota Hualien. Tersebarlah bahwa sekelompok pemuda ini hilang dan orang-orang mulai mencari mereka. Petugas keamanan pegunungan mulai menyisir area untuk menemukan para pemuda ini, tapi mereka sama sekali nggak berhasil. Yang mereka temukan malah barang-barang dari para pemuda itu yang berserakan terjatuh di sepanjang jalan. Fast forward 10 tahun kemudian, ada seseorang yang sedang ada di pegunungan kota Hualien mengambil sebuah foto di gunung tersebut. Saat melihat hasil fotonya, dia kaget banget. Dia menemukan gambar anak laki-laki yang duduk di tepi tebing. Padahal pas dia melihat ke sekitar, tidak ada orang lain sama sekali di sana. Yang mengejutkan adalah ketika foto itu di-share, salah satu dari orang tua korban yang hilang 10 tahun sebelumnya itu mengaku bahwa orang yang ada di foto tersebut adalah anak mereka. Baju yang dipakai oleh sosok yang ada di foto itu sama seperti baju yang dipakai sama anaknya ketika dia menghilang. Nah, hilangnya para pemuda-pemuda ini tuh masih misterius sampai hari ini karena tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Nah, keanehan ini membuat banyak orang di Taiwan percaya bahwa pemuda-pemuda itu diculik oleh makhluk gaib. Nah, ada juga sebuah legenda yang cukup dipercaya oleh masyarakat Taiwan tentang sesosok siluman atau makhluk yang dipercaya membuat orang-orang yang datang ke hutan tertutup matanya sampai mereka tersesat di dalam hutan. Jika mereka tidak tersesat di dalam hutan, siluman itu dipercaya bisa memberikan kutukan berupa kematian. Nah, orang-orang di Taiwan itu menduga bahwa pemuda-pemuda yang hilang tadi itu hilang karena makhluk ini. Dan mereka juga percaya bahwa mungkin saja si sosok berbaju merah yang ada di video keluarga tadi itu juga merupakan sosok yang sama. Hal ini akhirnya menjadi sebuah kepercayaan orang-orang Taiwan, dimana kalau misalkan kalian foto terus muncul tuh si sosok baju merah, mereka percaya bahwa nasib buruk akan menimpa kalian dari kesialan sampai kematian. Nah, sampai tahun 2005 itu sebenarnya masih rame. Jadi orang-orang tuh berpendapat guys, seperti kita biasanya lakukan di Neror. Ada orang yang percaya, ada orang yang tidak. Nggak dikit juga orang yang percaya bahwa enggak kok, itu kayaknya manusia sungguhan yang nggak sengaja aja masuk ke dalam video itu. When I tell you, kasus ini tuh bener-bener kayak memecah Taiwan pada saat itu. Ini besar banget guys. Sampai at one point mereka tuh sampai ngundang ada anak kecil ke acara TV dan dibilang ini kayaknya deh anak yang ada di video itu. Cuma gara-gara dia mirip sama sosok berbaju merah yang ada di video keluarga tersebut. Padahal anak itu kayak, saya bahkan nggak pernah ke Taichung sebelumnya. Nah, untuk taring-taring yang dibilang terlihat di wajah-wajah family members yang meninggal, pakar analisis gambar itu mengatakan bahwa mungkin saja gambar dengan taring atau wajah anak yang terlihat tua itu dikarenakan penurunan kualitas video. Selain itu, orang-orang juga sadar bahwa ada bagian di video itu di mana beberapa orang itu melihat ke belakang untuk melihat sesuatu. Terus barulah ada anak berbaju merah itu yang mendekat dan mengikuti barisan. Walaupun emang kelihatannya bahwa beberapa family members tidak melihat sosok anak ini. Jadi kalian mengerti lah the debate gitu. Kenapa orang-orang bisa percaya dan kenapa banyak orang juga yang nggak percaya. Apakah ini cerita horor asli atau palsu? Yang sengaja dibuat untuk menjadi cerita besar untuk naikin rating lah basically. Tapi guys, untuk menambahkan, jadi walaupun banyak juga orang yang skeptis dan nggak percaya, ketika video ini bener-bener besar banget di Taiwan, para
anggota keluarga yang tersisa itu sempat come forward dan menambahkan bahwa enggak, ini adalah cerita yang benar-benar asli, keluarganya beneran meninggal, dan semua cerita yang dia berikan adalah cerita yang benar-benar terjadi kepada keluarganya. Guys, kalian ingat nggak tadi di tengah-tengah aku sempat ngomongin tentang supir truk yang mengaku bahwa dia sempat melihat si sosok berbaju merah ini yang menyeberang terus tiba-tiba hilang. Nah, konon kehidupan sang supir setelah melihat makhluk itu juga menjadi sangat tidak beruntung. Dia dipecat dari tempat dia bekerja, diceraikan oleh istrinya, bahkan menjadi sakit-sakitan. Dan untuk menutup cerita ini, just the cherry on top. Jadi saat tim produksi program TV yang meriset tentang kasus ini sedang melakukan pencarian untuk anak berbaju merah itu, mereka tuh memasang sebuah kamera kecil di tempat kejadian. Konon katanya mereka sempat merekam ada si makhluk berbaju merah itu, namun ketika dia muncul, tiba-tiba aja ada angin yang kencang banget, terus hujan yang sangat deras. Semua kru yang bertugas katanya merinding, terus mereka percaya kayaknya makhluk itu marah dan mengancam kita semua. Bahkan ada seorang editor yang mengaku bahwa satu hari sebelumnya dia tuh sempat melihat si sosok berbaju merah ini, tubuhnya yang kecil itu semakin lama semakin membesar dan terlihat seperti keluar dari layar. Hal ini bikin dia takut banget, ditambah lagi dengan kepercayaan Taiwan yang percaya bahwa makhluk ini tuh bisa membawa malapetaka. Akhirnya si editor ini memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Sampai hari ini masih belum diketahui apakah cerita dari anggota keluarga yang meninggal secara satu persatu setelah mendatangi Gunung Taichung ini benar adanya atau hanyalah rekayasa. Tapi cerita anak berbaju merah ini menjadi satu cerita legendaris di Taiwan. Sampai pada tahun 2015, kisahnya diadaptasi menjadi film horor trilogi Taiwan dengan judul The Tagalong yang menceritakan tentang seorang anak bernama Kong Hyun yang membuat orang-orang menghilang di dalam hutan. Gimana dengan kalian? Coba guys, komen di bawah apakah kalian percaya dengan misteri yang satu ini? Komen di bawah apa yang kalian percaya, argumen kalian, teori kalian, boleh banget di-share, nanti kita bisa diskusi di bawah. Dan terima kasih semuanya yang merequest kisah yang satu ini. Komen di bawah, as always, ide-ide buat neror-neror selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalnya kalian suka videonya, klik like ya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nessy Jajaja. Dan subscribe ke channel ini juga, nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Guys, I'm so sorry for my voice. Semoga tetap jelas dan kedengaran. Love you. Kayaknya suaraku. Okay. Video klip. Nah sedihnya nggak lama pulang dari perjalanan.